boleh dijual atau enggak? Jawabannya sangat tidak boleh. Loh, umroh dan haji, bukankah itu bisnis? Umroh dan haji adalah bisnis. Berarti dijual. Ah, Bermasalah gak kalau seandainya Menteri Agama itu bukan Muslim? Pertanyaan yang menarik. Ustaz, Lagi. kita mau ngomongin sesuatu yang Sensitif nih, ngeri-ngeri sedap nih. Iya, siap. Cuman kan saya disclaimer dulu ya Ustaz ya. Kan sekarang kalau saya mau nyebut nama orangnya, Ya. belum tersangka nih. Belum, tapi udah keluar perintah cekal ya. Ya, ada perintah cekal. Tapi kan sebelum tersangka maka Betul. belum tentu kan ceritanya begitu kan. Benar. Diduga. Daripada saya langsung ngomong kan nanti salah Ya. nih karena belum tersangka nih. Betul. Tapi kan di situ ada nama-nama ex Menteri Agama kita, Benar. Rizik Syihab, terus juga KPK lagi menyelidiki tentang penyelewengan kuota haji. Ya. Yang katanya sampai 20.000 kuota haji 2024 yang itu wah duitnya Ya, minimal 1 T ya. minimal katanya 1 T ya. 1 T minimal. Dan itu 1 T Karena itu ini haji plus ya. Iya, dia lebih parah kan, khusus kan, kuota khusus. Jadi kalau itu dihitung katanya per orang katanya $5.000 aja kalau dijual itu 1 T. Kan nggak mungkin $5.000. Iyalah. Kalau $5.000 ya. $5.000 75 juta Gak doang. mungkin lah 75 juta. Gak mungkin kan? Gak mungkin lah. Saya tahu harga-harganya segitu juga gak mungkin segitu. Benar. Ih. Artinya kan ya kita nggak tahu lah. Oke lah. Tapi Ustaz, Tapi saya mau ngangkat gini Ustaz. Ini kan sekarang yang dikorup. Ya. Bisa saya katakan agama nih bawahnya nih. Ya. Ini orang mau bertemu dengan Allah. Benar. Orang mau bertemu dengan Tuhannya. Puncak ibadah. Puncak ibadah tuh ke sana. Ya. Gitu. Ya kan? Saya aja rencananya tahun depan tuh mau umroh. Amin ya Rob. Habis umroh baru Haji. Gitu. Tapi umroh dulu nih ceritanya nih. Keren. Saya tuh sempat ditawarin berkali-kali lah sama travel. Saya tuh selalu nolak. Oke. Saya tuh selalu bilang gini, boleh saya ikut tapi kasih 20 orang yang membutuhkan. Jadi saya tapi ada 20 orang membutuhkan. Ya, ini membutuhkan semua nih kayaknya kru-kru nih kayaknya. Makanya, tapi ditolak sama travel tersebut. Oh gitu. Karena maunya terbangin gua doang. Oke. Kalau terbangin gua doang, gua bilang, "Maaf, saya juga punya duit kalau terbang." Benar. Butuh Anda nih gitu kan. Artinya ibadah itu nanti dibarengin dengan kebahagiaan orang-orang juga. Betul, kalau itu oke lah. Lu bayarin gua, tapi bayarin Ya. mereka dan semuanya plus-plus ya, gua bilang ya. Wah, itu kayaknya bakal bahagianya bareng. Nah, tapi kan di situ juga artinya ketika travelnya menghubungi saya dan dia mau sponsor, itu kan promo Ustaz ya. Benar. Artinya ada bisnisnya dong. Benar. Dan kita tahu bahwa ini ada bisnisnya. Benar. Nah, ya sudahlah ada bisnisnya. Karena walaupun bagaimanapun ya tetap dunia ini bisnis. Ya. Tapi ketika dikorup nih Ustaz. Dulu ada korupsi Al-Quran. Iya, benar. Sekarang naik level nih atau turun level? Sama kayaknya. Tapi kayaknya kalau dari duit naik level dong ya. Naik karena ya? kan minimal 1 T ya. Iya. 1 T kan 1.000 miliar. Nah itu kalau Quran kan masih harganya masih nggak segitu ya. Mungkin berapa lah. Ya kan. Naik level nih kalau dari korupnya ya. Nah Ustaz, gimana Ustaz melihat agama dikorup oleh orang yang beragama? Ya, pertama-tama gini, aku tahu sih di pandangan orang-orang itu adalah bahwa saya kalau sesuatu itu misalnya terjadi di bidang agama itu pasti akan anggapannya lebih buruk. Dan itu juga nggak salah sih sebenarnya. Saya menganggap gitu Ustaz. Betul, nggak salah. Karena memang aku juga berpikir begini misalnya, kalau itu adalah pelecehan seksual. Dengan pelecehan seksual yang dilakukan oleh ustadz, itu jelas lebih parah pelecehan seksual yang dilakukan oleh ustadz dari segi pandangan. Tapi yang pengen kita sampaikan adalah bahwasanya ya kalau dari segi crime ya tetap crime aja. Walaupun betul secara etis itu adalah sangat parah sekali. Jadi kita bicara lebih parah itu secara etis. Oke, tapi maaf saya potong ya Ustaz. Tapi kan kalau Anda seorang ustadz atau pemuka agama, Anda jualannya quote on quote, jualannya kan adalah kebaikan gitu. Maksud saya gitu loh Ustaz. Kok bisa? Iya gitu. Nah, kalau Anda mafia narkoba mah perkosa orang mungkin betul. Ya bukan ya udah tapi ya predictable gitu kan. Ya, makanya kita sampaikan bahwasanya ini adalah masalah etis. Karena kalau masalah hukum walaupun orang yang memperkosa misalnya ustadz ataupun yang memperkosa adalah pemilik kartel misalnya tetap aja hukumannya sama ya. Tapi secara etis ini memang bermasalah dan dari titik itu sudah kita bahas bahwasanya ketika ada orang yang beragama lalu kemudian dia menggunakan semacam otoritas dia di bidang agama lalu kemudian melakukan sesuatu yang justru bertentangan dengan agama, ini memang double. Apanya nih? Dosanya double. Dosanya ya. Secara etika juga double. Dosanya double. Dosanya double dong. Tertuliskah itu? Sebenarnya secara tertulis sih enggak sih. Cuman maksudnya adalah dia melakukan 2 kan berarti kan. Pertama, orang kan berharap pada dia. Nah, harapan itu sendiri kalau dikecewakan, ini kan adalah amanah sebenarnya. Ya, oke. Gitu kan? Dan amanahnya dikecewakan, lalu kemudian kerjanya nggak beres kan itu kan ya. Iya. Dan dia mengkhianati Tuhannya nggak? Pasti.